Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Budi Dharma. Kita akan membahas salah satu studi kasus yang fokusnya adalah manajemen pemasaran ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya harap teman-teman sudah membaca studi kasusnya, baru kita akan bahas kemudian. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang PT Diamond ya. PT Diamond ini adalah PT yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya produk susu ya, minuman UHT. Silahkan teman-teman sudah baca ya, saya harap tentang studi kasusnya. Ya, setidaknya di dalam studi kasus ini ada 2 pertanyaan penting ya, yang perlu kita bahas di sesi kali ini, yaitu tentang bagaimana PT Diamond akan memilih pasar sasarannya, target marketnya, kemudian bagaimana jenis saluran distribusinya yang akan kita propose kepada PT Diamond sesuai dengan case study ini. Saya harap teman-teman sudah baca. Maka kita akan next ke sesi yang berikutnya. Seperti biasa, kita akan awali dengan bahasa bayi tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran secara gampangnya adalah cara untuk mengenalkan, ya, menawarkan, kemudian menjual ke customer atau ke orang lain. Setidaknya ada 5 bagian penting di dalam manajemen pemasaran yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah target pasar. Siapa yang mau dijual nih? Kepada siapa nih? Kalau dalam kasus ini adalah PT Diamond ya, apakah target pasarnya itu anak muda, ya kan? Ibu-ibu, pecinta makanan, atau apa nih? Nah, ini harus jelas. Segmentasi produk juga nanti akan dikomandoi oleh target pasar ini. Kemudian turunannya adalah produk. Ya, produk ini apa yang mau dijual? Mau dibikin enak banget atau mau dibikin unik banget? Nah, ini contoh pilihan saja nih ketika kita membuat produk. Kemudian berikutnya adalah harganya. Ya, dalam konteks Indonesia, harga ya mungkin adalah hal yang paling paling mempengaruhi, khususnya ya bagi saya ya pribadi. Harga yang pas ini akan menentukan apakah saya harus membeli, atau saya ingin membeli, atau saya mau membeli produk tersebut. Ya, kalau posisinya saya ya. Kalau teman-teman gimana? Kemudian yang keempat adalah promosi. Nah, manajemen pemasaran ini memang harus lekat dengan promosi. Gimana cara mendeliver informasi produk tersebut? Lewat IG, TikTok, kasih diskon, banner, atau apa nih? Ya kan? Nah, yang terakhir adalah distribusi atau tempat, place ya. Apakah kita akan meletakkan produk kita ini di toko-toko supermarket yang harganya mahal-mahal, atau kita konsinyasi, titip ke warung-warung gitu kan? Atau bagaimana? Nah, kalau teman-teman involve di dalam manajemen pemasaran, 5 ini adalah bagian penting dari manajemen pemasaran. Oke, kita in touch ke case study-nya ya. Di dalam case study setidaknya ada 5 konsep yang muncul dan perlu kita pahami clearly ya. Konsep pertama adalah segmentasi dari pasar dan how to target it. Nah, ini kenapa konsep ini jadi satu ya? Karena di dalam studi kasus memang dia jadi satu konsep.
Setelah disegmentasi, baru dibuat targetnya. Di dalam studi kasus, PT Diamond itu menargetkan pasar yang besar ya, mass market, di mana usianya juga di seluruh usia, kemudian semua segmen, ya mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ini kan which is ini sebenarnya obvious ya, apakah ini akan berhasil atau tidak ya. Kita lihat di konteks konsep berikutnya. Kemudian konsep yang kedua adalah positioning dan diferensiasi. PT Diamond itu menekankan kualitas yang tinggi dalam produknya, kealamian dari produknya, dan juga memberikan edukasi bahwa menggunakan produknya adalah bagian dari hidup sehat. Sehingga ini menjadikan PT Diamond itu bagian dari pionir yang mengembended bahwa meminum susu itu adalah bagian dari gaya hidup yang sehat. Dan tidak salah, akibat dari pionir saat ini memimpin pasar. Ya kan? Konsep ketiga adalah strategi pemasaran terpadu atau AMC. Di dalam case study, iklan dan distribusi dilakukan secara massal. Nah, karena proses yang dilakukan oleh PT Diamond secara massal, hal ini berdampak penguatan brandnya. Karena dia massal ya kan di semua channel. Nah, ini berdampak cukup bagus terhadap PT Diamond. Walaupun jika kita lihat nanti biayanya mungkin menjadi besar, tetapi di dalam studi kasus kan biayanya tidak dijelaskan dengan detail ya. Tapi kita ambil area ini saja nih, bahwa promosi atau pemasaran terpadunya itu dilakukan secara baik dan massal. Berikutnya adalah saluran distribusi yang terintegrasi. Integrated supply chain ini memang salah satu key differentiated ya, salah satu keunggulan kompetitif dari perusahaan. Jadi kalau teman-teman tuh udah mampu melakukan proses supply chain organisasinya dengan baik, ini setidaknya akan membuat teman-teman punya pembeda dengan perusahaan lain. Contoh gampang misalkan saya memproduksi keripik pisang begitu ya kan. Salah satu elemen yang penting dari berjualan keripik pisang adalah pisangnya kan. Jika saya mampu melakukan proses supply chain atau memastikan bahwa ketersediaan bahan baku pisang ya kan, ada di setiap harinya atau di setiap saya produksi pasti ada bahan baku pisang, ini akan membuat usaha saya beda dengan perusahaan yang lain. Dan ini bisa jadi kekuatan saya, di mana pada saat orang lain kesulitan mendapatkan pisang, saya tetap dapat pisang untuk berjualan. Ya, gampangnya begitu. Konsep yang terakhir adalah strategi kepemimpinan pasar atau market leadership strategy. Nah, ini merupakan strategi pemasaran yang tidak tiba-tiba muncul ya. Ini adalah strategi pemasaran yang sudah evolving setiap tahun. PT Diamond berhasil mempertahankan pangsa pasar di atas 50% di dalam studi kasus. Nah, ini membuat dia adalah sebagai pemimpin pasar. Nah, ketika kita berada di dalam posisi pemimpin pasar seperti ini, maka strategi yang kita pakai ya strategi kepemimpinan pasar. Bagaimana kita tetap mempertahankan kita sebagai pemimpin di dalam pasar tersebut. Nah, 5 konsep ini teman-teman harus clear, paham sebelum kita menjawab pertanyaannya. Oke, berikutnya. Salah satu jawaban dari studi kasus adalah pertanyaan tentang jenis saluran distribusinya. Saluran distribusi yang digunakan oleh PT Diamond adalah saluran distribusi tidak langsung. Nah, karena tadi ya,
PT Diamond ini punya supply chain yang bagus. Nah, supply chain yang bagus ternyata didukung oleh distributor ya dan retailer. Di mana produsen itu memberikan produknya ke distributor tunggal untuk melakukan proses distribusi secara nasional, kemudian dari distributor tunggal ini langsung ke outlet modern atau pasar tradisional. Bisa jadi distributor tunggal ini ada perwakilannya di daerah-daerah di Indonesia. Karena teman-teman boleh tahu ya, di Indonesia kan negara kepulauan, bukan negara daratan begitu ya. Sehingga ini merupakan salah satu challenges bagi perusahaan-perusahaan yang mau besar di Indonesia. Karena mendistribusikan barang di Indonesia itu adalah sesuatu yang obvious ya, yang tantangannya luar biasa. Kita lihat elemen-elemennya. Ada distributor tunggal ini mengelola seluruh produk dari pabrik ke seluruh Indonesia, ya kan? Termasuk juga pengelolaan logistiknya. Nah, retailer ini adalah sebenarnya spot akhir nih, tempat di mana produk itu dipajang dan konsumen akhir yaitu tadi segala usia dan latar belakang. Ini adalah jawaban dari studi kasusnya ya, teman-teman. Berikutnya, nah sebenarnya sih apa sih keuntungan dari distribusi tidak langsung tersebut? Setidaknya dari studi kasus yang ada, kita dapat informasi bahwa keuntungan yang didapat itu setidaknya adalah efisiensi operasional, di mana PT Diamond tidak harus membangun jaringan distribusi sendiri di setiap daerah karena dia sudah punya jaringan yang terintegrasi. Yang kedua, jangkauan nasional melalui distributor tunggal yang memiliki jaringan ke seluruh pelosok-pelosok nih. Ya, itu tadi ya saya katakan ya, Indonesia itu negara kepulauan, challenges-nya banyak ya kan, tidak semua tempat itu bisa diakses ya kan. Hanya beberapa tempat yang ada lapangan udaranya, dia harus lewat darat, dia harus lewat laut ya. Ya banyaklah masalahnya ya. Nah, perwakilan antara area-area ini harus terkoneksi dengan baik. Jika ada satu logistik supply chain yang mampu mengintegrasikannya, maka poin nomor 3 muncul nih, pengelolaan channel lebih mudah dan terintegrasi. Oke, itu adalah keuntungan distribusi tidak langsung dari studi kasus ini. Kemudian kesimpulannya ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi kasusnya adalah konsep utama dalam studi ini adalah segmentasi pasar, targeting massal, strategi distribusi tidak langsung, dan positioning produk sebagai pemimpin pasar. Yang kedua, PT Diamond itu menggunakan strategi targeting massal ya, atau undifferentiated, karena produk susu UHT itu ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Jadi dia melakukan strategi targeting massal atau tidak undifferentiated ya. Yang ketiga, saluran distribusinya adalah saluran distribusi tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena ada posisi distributor di tengah-tengahnya. Semoga teman-teman sudah paham ya tentang konsep-konsep yang ada di manajemen pemasaran kali ini, dan ya insight sedikit lah jawaban dari studi kasusnya. Nah, sebelum kita tutup, saya akan tutup dengan quote ya dari Seneca, salah satu seorang filsuf Stoik ya. Dia mengatakan begini nih, "He who is everywhere is nowhere." Ini relate banget nih dengan studi kasus kita PT Diamond, di mana jangan mencoba menjangkau semua tanpa arah. Jadi PT Diamond kan memang maunya menjangkau semuanya ya kan? Apakah dia menjangkaunya dengan tanpa arah? Tidak. Ya. PT Diamond itu di dalam studi kasus kita menjangkau semuanya dengan arahan yang jelas. Apa arahan yang jelasnya ini? Strategi yang digunakan adalah undifferentiated. Kemudian untuk mendapatkan strategi undifferentiated tadi, PT Diamond melakukan proses distribusi tidak langsung dengan keunggulan kompetitif
supply chain-nya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman mengerti ya, paham dengan apa yang kita pelajari kali ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.